Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada malam hari ini lewat kesempatan kali ini saya akan mencoba berikan informasi update ya, tentang seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022. Ya, beberapa waktu lalu kita lihat dan kita dengar informasinya bahwa telah dibuka pendaftaran ya sejak 25 sampai dengan November nanti ya. Dan banyak yang bertanya kepada kita atau saya, kenapa belum bisa login di akun SSCSN ya, yaitu portal untuk mendaftar P3K yang dibuka tahun ini ya. Jadi PLT BKN beberapa waktu lalu kepada media CPNN itu menjelaskan bahwa pendaftaran atau untuk masuk ke itu belum bisa diakses karena masih menunggu sinkronisasi data atau penarikan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, guru khususnya ya. Karena data by name by address itu ditarik melalui dapodik sekolah. Jadi karena hal tersebut perlu sinkronisasi, juga perlu upgrade data sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari. Itu baik dari segi penempatan yang lulus P1, yang P2 dan P3 ya. Jadi pada kali ini kita tidak membahas bagaimana P1, P2, P3, tapi hanya memberi informasi bagaimana tahapan seleksinya ya. Alhamdulillah setelah menunggu sekian lama di tahun 2022 ini, akhirnya tadi 27 Oktober 2022 BKN juga Kemenpan RB dalam hal ini telah melakukan sosialisasi kebijakan pelaksanaan pengadaan P3K tahun 2022 yang dipaparkan langsung oleh yang pertama yaitu Bapak Alex Denny selaku Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi ya. Setelah itu ada Bapak Suharmen, nah, ini Deputi Singka atau Sistem Informasi Kepegawaian BKN. Dari perencanaan tersebut dipaparkan oleh Bapak Asdep Perencanaan Pengadaan Aparatur Kemenpan RB yaitu Bapak Abbas Subagja, yang tadi sudah kita lihat bersama-sama melakukan Pikon atau Zoom melalui Badan Kepegawaian atau BKPSDM seluruh Indonesia ya, terutama yang membuka formasi P3K tahun anggaran 2022 ini ya. Jadi pada tahapan tadi nanti kita akan bahas bagaimana proses-prosesnya ya. Tapi karena ini kita bahasnya tidak terlalu panjang, hanya sekedar memberikan informasi kepada seluruh yang menantikan informasi dan juga pemberitahuan, sekedar ingin tahu kalau tidak ada Ariel melintang dan berubah jadwal setelah kita menyaksikan apa tadi sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan P3K tadi tahun 2022 telah disimpulkan bahwa ada beberapa hal berikut ya. Sesuai informasi yang dikatakan oleh Bapak Suharmen, alokasi formasi CASN ya, calon aparatur sipil negara tahun 2022 yaitu berjumlah 532.892 formasi ya. Total yaitu formasi P3K di tahun 2022 yang terdiri atas 56 instansi pusat dan 480 instansi daerah ya. Untuk formasi P3K pusat disebutkan bahwa 94.057 orang yang akan direkrut pada tahun ini ya. Setelah itu P3K guru ini menempati posisi terbanyak untuk instansi daerah ya, yang tersebar 480 instansi daerah sesuai dengan penataan yang telah diusulkan beberapa waktu yang lalu ya. Jadi di sini P3K guru berjumlah 319.618 formasi ya untuk guru. Tentunya pengumumannya nanti akan disampaikan dalam waktu dekat ini ya. Setelah itu tenaga kesehatan itu menempati posisi terbanyak
kedua di instansi daerah, yaitu berjumlah 91.591 formasi ya. Selanjutnya P3K tenaga teknis. P3K tenaga teknis yaitu berjumlah 27.626 formasi ya. Jadi total untuk formasi P3K pada tahun ini yang telah disetujui atau yang telah dikalkulasikan untuk instansi daerah dan juga instansi pusat yaitu 532.892 orang ya, ataupun 2 formasi. Mudah-mudahan lulus semua dan berhasil semua ya. Sedangkan untuk daerah masing-masing sesuai domisili. Nanti teknis-teknisnya kita belum tahu bagaimana. Yang penting kita bisa mendaftar dulu, bisa mengakses dulu, dan nanti ketika formasi pengumuman sudah disediakan dan ada tentunya sesuai dengan kualifikasi ijazah masing-masing ya. Jadi itu nanti akan dibuat akun seperti biasanya melamar dan juga memilih ya. Itu nanti tahapan-tahapannya kita akan buat YouTube ataupun informasi yang lainnya. Jadi untuk P3K guru ini kita belum tahu, tapi mungkin dalam waktu dekat ini sudah dilaksanakan bagi ibu bapak guru baik dari formasi khususnya P2 dan P3. P1 mungkin nanti akan ada kebijakan penempatan langsung, nanti kita menantikan informasi lebih lanjut terkait teknisnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Teknologi ya. Tadi sesuai informasi tadi juga kita dapatkan bahwa tahapan pengadaan P3K sama seperti biasanya, yaitu tahapannya perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, itu ada seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi. Setelah itu pengumuman hasil seleksi dan pengangkatan menjadi P3K itu sesuai dengan pembahasan yang telah dibahas tadi oleh Bapak Deputi Sinka BKN, itu Bapak Suharmen. Itu masih sama, yaitu melalui portal sscasn.bkn.go.id. Nanti setelah mendaftar yaitu melalui UNBK atau Ujian Nasional Berbasis Komputer ya. Di sini sudah diterangkan bagaimana sistem dan alurnya ya oleh BKN selaku Panselnas. Baiklah, kita akan sedikit melihat informasi ya. Di sini ada proses seleksi P3K guru ya. Jadi ini sekilas, kita tidak jelaskan terlalu panjang karena pada kali ini kita hanya mencari informasi bagaimana proses penerimaan nantinya ya. Jadi di sini sudah dijelaskan alurnya ya, bagaimana untuk P3K guru ya. Selanjutnya ada implementasi materai nih, elektronik materai ya. Di sini juga kita sudah di warning tidak boleh menggunakan materai. Bagaimana nanti itu kebijakannya, harus hati-hati dalam mengerjakan proses pendaftaran nanti ya, supaya tidak ada kesalahan yang mengakibatkan gagal administrasi sebelum mengikuti seleksi ujian kompetensi ya. Kita akan coba melihat sekilas jumlah soal dan sistem penilaian. Ini berdasarkan keputusan Menteri PAN-RB ya, nomor 1128 tahun 2021 ya, dan direvisi kembali menjadi Kemen PAN-RB nomor 968 tahun 2022. Di sini jelaskan, sudah jelas ya bagaimana seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi sosiokultural, wawancara, sehingga total maksimal nilai yang harus didapatkan yaitu 690. Ini terlepas dari afirmasi yang nanti mungkin akan diatur kembali oleh Badan Kepegawaian Negara, juga Kementerian PAN-RB, Kementerian Kesehatan, instansi pusat dan daerah sesuai dengan kewenangan dari BKN ya. Nanti itu bisa dilihat kembali. Di sini yang paling penting yaitu estimasi jadwal pelaksanaan seleksi P3K ya. Jadi jadwal ini masih bisa bersifat sementara, dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan. Itu sudah di warning. Kita boleh saja melihat, tapi mungkin saja kalau tidak ada halangan dan hambatan, Panselnas akan mengambil tanggal tersebut ya. Jadi yang pertama untuk tenaga kesehatan ya. Ini estimasinya sudah tanggal 31 nanti dibuka, yaitu di 31 Oktober sampai dengan 14 November 2022, yaitu pengumuman seleksi dulu. Ya. Setelah itu pengumuman seleksi di sini maksudnya berapa formasinya, kuotanya masing-masing instansi ya. Setelah itu di pendaftaran seleksi, ini sudah jelas 31 Oktober. Kapan baru bisa mendaftar, yaitu tanggal 31 setelah kita melihat pengumuman seleksinya ya. Ini sampai tanggal 15 diberikan waktu, dan alur-alurnya sampai ke bawah ini sudah disediakan. Ada lokasi titik ujian yaitu di 102 lokasi ya. Ada 36 titik BKN, 12 titik mandiri BKN.
39 titik Poltekkes ya, Politeknik Kesehatan ya, 15 titik mandiri instansi yang difasilitasi atau disediakan oleh instansi. Setelah itu kita lihat estimasi jadwal pelaksanaan P3 tenaga teknis ya, yaitu pengumuman seleksinya tanggal 7. Nah, tentunya setelah seleksi tenaga kesehatan baru dia akan dimulai teknis. Di sini sesuai dengan paparan sosialisasi tadi, yaitu baru akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 26 November 2022. Setelah itu baru pendaftaran seleksi, dan juga seperti tadi ya, itu bisa didapatkan nanti edaran-edarannya sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, untuk selanjutnya, jika ibu bapak guru yang ingin mendaftar P3K guru, tadi di awal sudah saya sebutkan bahwasanya prosesnya bisa saja masih dalam tahapan upgrade data dan sinkronisasi data. Ibu bapak bisa memantau di portal Kemdikbud atau di sini di Guru P3K ya. Ini dia guru p3k.kemdikbud.go.id ya. Nah, di sini Bapak Ibu pantau seleksinya bagaimana, nanti akan dijelaskan atau diberitakan di portal ini ya. Kita lihat, kita coba scroll ke bawah ya. Nah, di sini sudah mohon menunggu ya. Panselnas yang akan mengumumkan jadwal seleksi. Nah, seperti kita sebutkan tadi ya, Panselnas maksudnya di sini panitia seleksi nasional yang tergabung dalam Kemenpan RB, Kemdikbud, Ristek RI, juga BKN ya. Nah, di sini ada tahapan yang sudah di-upgrade, ini masih tertunda, aplikasi penilaian, infrastruktur, referensi program, ABK ya. Habis itu integrasi sistem data, persiapan pendaftaran. Kita sudah masuk di persiapan pendaftaran tentunya ya. Dan satu lagi di sini belum ya, ini kita masih lihat ini masih tertunda ataupun masih dalam proses ya, yang akan diumumkan nantinya. Di sini pendaftaran pada SSC ASN dimulai. Begitu Ibu Bapak guru semua. Baiklah, sekarang sudah saya beritahukan pada Ibu Bapak guru semua, juga calon yang akan mendaftar ASN P3K tahun 2022 melalui. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Bapak, juga calon peserta seleksi yang telah lama menantikan seleksi P3K guru tahun 2022, juga tenaga kesehatan.